Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah di gerbang pintu Cemoro Sewu, yaitu Gunung Lawu bersama Bapak Medi dan segenap murid-muridnya sedulur sejati. Nah, insya Allah kita ini akan kupas tuntas tentang Cemoro Sewu. Siapakah yang menguasai di Cemoro Sewu ini atau Gunung Lawu ini? Apakah Eyang Lewu atau Brawijaya 5? Langsung saja kita dengarkan cerita dari beliaunya, Bapak Medi selaku ketua atau bini sepuh dari sedulur sejati. Silakan Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu Gunung Lawu, Bukir Mahindro adalah gunung spiritual Nusantara. Nah, kalau ditanya tentang siapa penguasa Lawu, yang jelas sudah adalah Mahindro, Bukir Mahindro, yang berarti gunung raja. Yang jelas yaitu Gunung Lawu itu posisi atau terakhir beliaunya Prabu Brawijaya V, di mana terakhir hayat menguasai di Padepokan Gunung Lawu yang terakhir ya Semayan di Gunung Lawu. Dan ketika itu bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, di mana beliau menitipkan tentang putranya yaitu Raden Patah untuk menduduki tahta di kerajaan Demak Bintoro, penerus dari kerajaan Majapahit yang beliau pimpin, dan beliau akhirnya bersemayam di Puncak Lawu di Argodalem bergelar Sunan Lawu Brawijaya V. Demikianlah sekelumit untuk cerita Bukir Mahindro atau Gunung Lawu yang berposisi di Tapal Batas, Jawa Timur, Jawa Tengah, tepatnya dari Magetan dan kota Kabupaten Karanganyar. Ya, demikian yang bisa saya terangkan, mengingat sedikit banyak saya terharu kalau cerita tentang Gunung Lawu, karena sedikit banyak pelajaran yang saya pelajari dari cerita Bukir Mahindro itu. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata saya yang kurang jelas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Medi, terima kasih banyak sudah menerangkan kepada kami tentang sejarah dari Gunung Lawu sendiri atau Cemoro Sewu ini. Ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, yang kita ini selama ini kesini nih selalu kayaknya ini Pak ya, disambut oleh sosok Gagak. Itu siapa itu Pak? Gagak itu sendiri Pak? Kalau ceritanya bukan Gagak, itu adalah dari Jalak Lawu. Menurut legenda cerita, Jalak Lawu itu adalah bernama Wongso Mengkono, seorang perangkat desa yang mengikuti perjalanan dari Brawijaya V yang naik menyusuri ke Puncak Lawu
sehingga dia diberi pangkat sebagai jalak lawu bergelar yang posisinya sebagai patih dari Diponegoro, yang ketika itu pangkatnya yang juga lawu yang bergelar Balawu. Yang bergelar Balawu itu adalah Wongso Menggolo. Nah, ketika mana itu atas beliaunya yang menemani naik ke Lawu, sehingga Wongso Menggolo dikenal sebagai jalak lawu, sedangkan Diponegoro sebagai Eyang Lawu atau patih beliau yang berada di Puncak Lawu, yang dikenal posisinya sekarang di Argo Dalem. Itu yang biasa terangkan sama jalak lawu dengan yang ada, yaitu Diponegoro itu seorang perangkat desa di daerah Cemoro Sewu kala itu ketika berusia 5 akan naik ke Puncak Lawu. Oh gitu ya, selalu mendampingi ya Pak ya. Jadi satu yang bikin kita menarik ini Pak, jalak lawu sendiri itu ketika kita, Bapak sendiri dan murid-murid dari Sedulur Sejati ini, kenapa kalau kesini selalu disambut itu ada kedekatan apa kira-kira Pak? Paling tidak dari kita yang belajar dirinya sendiri ini punya aura dengan jalak lawu, di mana kalau kita itu tidak mengenal apa-apa dan kita legowo, jalak lawu akan menyambut aura-aura positif dari kita yang bertemu dengan yang ada di penghuni pegunungan, dengan yang ada di penghuni pegunungan Lawu ini, di Gunung Lawu ini, aura-aura positif yang nyambung dengan kita yang terus terang aja dari Sedulur Sejati kan belajar mengetahui dirinya sendiri atau belajar dari dirinya sendiri. Itu saya sampaikan kenapa kok nyambung jalak lawu dengan kita ini, dan kita tidak mengganggu flora fauna yang ada di Gunung Lawu. Jadi tidak semua Pak ya, nanti tidak semua orang ditemui oleh jalak lawu sendiri ya. Betul. Karena tadi malam dari beberapa dari kami nih Pak ya, dengan sengaja kita naik ya, termasuk Mas Hadi, Pak Yusuf dan teman-teman, Pak Yunus dan teman-teman naik, dan alhamdulillah langsung disambut tanpa kehadiran Bapak sendiri. Beliaunya langsung menyambut kami, dan itu luar biasa, satu penghormatan buat kami semua, sehingga ternyata ilmu yang kita pelajari selama ini nyambung dengan beliau-beliaunya, seperti itu Pak. Pokoknya hal yang positif kita bawa ini pasti nyambung kepada beliau, seperti itu. Jadi alhamdulillah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah kalau kita belajar ilmu yang sungguh-sungguh nurullah, ilmunya Allah, tanpa kita tendensi dengan makhluk yang lain ya Pak ya, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat, dan khususnya untuk diri kita sendiri ya. Apalagi kalau kita nyambungkan dengan wali-waliullah atau para leluhur ataupun apa namanya sini itu Pak, sesepuh ya, sesepuh atau yang menguasai bapak suatu daerah ya, itu akan nyambung insya Allah. Oke, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan kami dari mulai Surabaya sampai Ki Ageng Ngerang dan juga Ratu Kalinyamat, Sunan Jepara atau Sesiti Jenar, sampai juga kita di Sunan Kalijogo dan Gunung Lawu ini, Cemoro Sewu. Terakhir kita akan menuju Sabto Tirto. Ikuti terus perjalanan kami, insya Allah semua akan mendapat keberkahannya dalam perjalanan ini. Ilmu kita semua manfaat dengan bimbingan Bapak Medi selaku sesepuh dari Sedulur Sejati. Insya Allah ilmu kita nantinya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur Sejati.